Siap mulai? Nggih, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 2 ini akan mempresentasikan praktek coaching. Saya sendiri Pak Pujiono sebagai coach dan Ibu Letrina Andan Dewi sebagai coachee. Untuk membahas permasalahan tentang beban tugas tambahan dan bagaimana memanage waktu. Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam Bu Letrina. Pripun kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Bagaimana Pak Puji kabarnya? Alhamdulillah Pak Puji juga sehat. Syukur Alhamdulillah juga Bu Letrina hari ini saya lihat sehat dan semangat dalam datang ke sekolah. Akhir-akhir ini Bu Letrina saya perhatikan banyak beban, terlihat lelah. Mungkin ada sesuatu yang membebani Bu Letrina dalam menjalankan tugas di sekolah ini, Bu? Nggih Pak, jadi sebetulnya saya merasa lelah Pak akhir-akhir ini. Rasanya letih sekali badan saya. Saya ingin berbagi cerita Pak dengan Pak Puji. Jadi saya sebagai guru di samping tugas saya mengajar anak-anak, tapi saya juga mempunyai beban yang rasanya agak berat bagi saya, begitu Pak. Oh, jadi selain tugas mengajar Bu Letrina selama ini sudah berjalan, tugas tambahan yang mungkin melekat pada Bu Letrina sebagai bendahara sekolah, kemudian sebagai operator, itu terasa berat bagi Bu Letrina. Tetapi mungkin terus Bu Letrina mungkin punya pandangan lain supaya mungkin beban itu tidak menjadi berat bagi Bu Letrina sendiri. Iya Pak, jadi tujuan saya sharing dengan Pak Puji agar saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya Pak. Jadi selain saya mengajar, saya kan juga ditugaskan sebagai bendahara BOS. Selain itu, saya juga ditugaskan sebagai operator sekolah. Nah, di situ ada tugas-tugas yang saya rasakan deadline-nya selalu mengejar saya, Pak. Jadi rasanya berat sekali bagi saya. Ibu, mungkin saya perhatikan memang tugas-tugas itu sebagai bendahara atau operator memang berat. Tetapi saya perhatikan dari guru yang ada di sini yang saya pandang, misalnya Bu Letrina lah guru yang masih muda, kemudian cara berpikirnya jauh lebih baik dari teman-teman. Nah, dari semua pekerjaan tadi Bu Letrina, semua saya perhatikan berjalan dengan baik, walaupun mungkin ada beberapa yang mungkin menjadi tagihan. Tetapi selama ini sekolah kita tidak pernah mendapat tagihan langsung dari dinas. Jadi bagaimana Bu Letrina selain mengajar juga tugas tambahan tersebut tidak menjadi beban. Bagaimana mengatur waktu dalam mengerjakan tugas-tugas pokok maupun tugas tambahan Bu Letrina. Nah, untuk saat ini menurut Bu Letrina, panjenengan mungkin dalam kegiatan seperti yang menjadi tugas tambahan Bu Letrina tadi di level mana? Apa hambatan panjenengan dalam melaksanakan tugas tersebut, Bu? Nggih, Pak. Jadi saya merasa di level untuk mengelola emosi saya ya Pak ya, untuk mengelola emosi, untuk mengelola waktu saya, efektivitas waktu saya, itu rasanya baru di level atau di skala 6 Pak. Jadi saya juga mengharapkan
di skala yang agak tinggi lagi gitu. Jadi saya bisa mempunyai kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan beban-beban yang saya kerjakan setiap hari, begitu Pak. Jadi untuk hambatan saya, sebetulnya setiap permasalahan pasti ada hambatannya. Setiap apapun itu pasti ada hambatan. Nah, hambatan saya yaitu satu, misalnya pada saat ada tugas deadline Pak. Nah, di situ karena tupoksi saya sebagai guru untuk mengerjakan tepat waktu itu rasanya agak sulit karena di sekolah saya sudah mengajar, nah di rumah saya juga harus membagi waktu saya untuk keluarga. Keluarga ya. Terus Selain itu saya kan juga mengikuti CGP Pak. Jadi ada ketika saya pulang ke rumah, saya juga harus mengerjakan tugas-tugas di LMS, begitu Pak. iya Bu, memang tugas yang Ibu emban kalau saya bilang tadi tugas tupoksi di sekolah, kemudian tugas sebagai CGP memang banyak sekali. Tetapi saya perhatikan walaupun memang itu tugas banyak, saya perhatikan Bu Leterina harus memiliki prioritas utama, mana yang harus dikerjakan lebih dahulu, mana yang mungkin menjadi setelah prioritas utama, kemudian baru melanjutkan tugas yang lain. Selain juga tidak meninggalkan tupoksi Ibu Letter di rumah sebagai seorang ibu rumah tangga seperti itu Bu. Jadi bagaimana Bu Letterina dalam menjalankan tugas-tugas ini supaya nanti tidak menjadi terbebani terus. Jadi bagaimana waktu Bu kalau perhatikan ya. Jadi bagaimana mengatur waktu Bu Letterina seperti itu. Oke Pak Puji. Jadi saya jadi punya ide Pak Puji. Sekarang jadi rasanya mempunyai ide untuk membagi waktu saya antara di sekolah dengan di rumah. Jadi kalau di sekolah memang tugas utama adalah mengajar yang pertama. Jadi nanti kalau untuk mengerjakan tugas-tugas tambahan, mungkin saya bisa mengerjakan pada saat jam istirahat Pak Puji. Nah, selanjutnya bisa dikerjakan saat anak-anak pulang sekolah. Kan anak-anak pulang Senin sampai Kamis pulang jam 12. Untuk hari Jumat dan Sabtu pulang jam setengah 11 sampai jam 11 gitu. Jadi di waktu itu sebelum pulang saya bisa menyelipkan beberapa tugas untuk saya kerjakan di sekolah. Nah, selanjutnya pada saat saya pulang ke rumah, yang menjadi prioritas utama adalah keluarga saya. Yang pertama memang keluarga dan selanjutnya saya harus bisa membagi waktu saya antara tugas-tugas yang lain dengan tugas saya sebagai CGP. Jadi nanti di rumah biar tidak laptop terus gitu Pak. Jadi nanti juga ada waktu untuk keluarga. Menurut saya keluarga adalah yang utama waktu saya di rumah gitu Pak. Iya Bu, memang dengan tugas-tugas seperti itu bagaimana Ibu mengatur waktu sebaik mungkin. Di sekolah kita manfaatkan mungkin di jam-jam tadi, di jam setelah pembelajaran Ibu bisa mengerjakan tugas tambahan tadi, misalnya mengerjakan BOS atau mungkin yang lain yang berkaitan dengan tugas tambahan Ibu. Kemudian di rumah mungkin ketika pulang sekolah ya kita manfaatkan untuk bagi keluarga kita ya. Mungkin karena kita sudah berkeluarga pasti mereka juga butuh kasih sayang. Nah, mungkin mengerjakan tugas kalau anak-anak sudah tidur Bu, biasanya saya seperti itu. Jadi anak-anak semua tidur baru nandak laptop lagi. Kalau mereka masih belum tidur, ya kita bermain bersama mereka. Karena jadi perlu kasih sayang dengan keluarga seperti itu. Jadi di sini langkah selanjutnya mungkin yang Bu Letterina ingin
rencanakan ke depan supaya tidak terbebani dengan beban yang ada tadi, rencana ke depan yang mungkin Ibu laksanakan dari masalah itu tadi apa, Bu? Untuk rencana ke depan ya Pak, saya berencana untuk membuat sebuah skala prioritas Pak. Jadi nanti mungkin saya bisa membuat sebuah dari komputer, saya print gitu, terus saya isi skala prioritas yang utama apa. Misalnya ada tagihan SPJ BOS, karena sekarang yang saya rasakan saya sedang ditagih SPJ BOS Pak. SPJ BOS tahun lalu saya belum menyelesaikan begitu Pak. Jadi ini sudah ditagih. Nah, menurut saya skala prioritas yang diutamakan adalah Pengerjaan tagihan, BOS. ya, pengerjaan BOS yang utama. Jadi untuk tugas-tugas yang lain menyesuaikan dengan deadline-nya. Kalau deadline-nya masih ada waktu 1 minggu, 2 minggu, atau setelah itu bisa dikerjakan setelah SPJ BOS tadi Pak. Ya Bu, itu bagus sekali rencana Ibu. Jadi bagaimana Ibu mengatur waktu sebaik mungkin ya. Jadi sebaik mungkin dalam hal ini memanage waktu dengan tugas-tugas yang diberikan sekolah kepada Ibu. Jadi mungkin deadline yang sekarang untuk pengerjaan BOS dulu, baru nanti mungkin pengerjaan sebagai CGP, mengerjakan tugas-tugas mungkin dapodik atau apa seperti itu. Jadi kalau saya perhatikan rencana Ibu itu bagus sekali. Jadi memprioritaskan menjadi prioritas utama apa yang menjadi tagihan dari mungkin dinas pendidikan atau apa. Jadi sangat bagus sekali Bu. Jadi nanti ada peningkatan prioritas yang ingin Ibu capai seperti itu. Mungkin ada unek-unek lagi Bu, mungkin dari apa yang mungkin selama ini Ibu rasakan tadi, hal-hal yang sudah Ibu bicarakan dengan saya, mungkin ada yang lain. Nggih Pak Puji. Jadi tambahan lagi nggih Pak, untuk selanjutnya karena ini sekolah sudah alhamdulillah terpilih menjadi sekolah penggerak gitu Pak. Jadi di sini sudah akan mulai diklat untuk pendidikan sekolah penggerak Pak. Nanti rencananya dimulai bulan April atau tidak salah Mei Pak. Jadi yang ditunjuk sebagai guru utama untuk Kegiatan mendampingi kepala sekolah dan untuk kegiatan guru penggerak ini adalah 2 orang. Nah, salah satunya saya. Nah, di situ menjadi tantangan yang lebih bagi saya untuk lebih bisa memanage waktu saya, begitu Pak. Ya, itu terus? Jadi saya juga ingin merasakan situasi yang santai, tenang saat mengerjakan tugas-tugas tersebut, ya kan Pak. Nah, mungkin dari Bapak ada tambahan untuk saya, bagaimana saya bisa tidak terbebani, gitu Pak. Ya. Mungkin dari saya, memang Ibu yang kemarin saya pilih menjadi pendamping guru inti di sekolah penggerak kita gitu. Kalau saya perhatikan memang dari guru-guru yang lain itu Ibu yang paling mampu. Jadi mungkin kepercayaan tugas tambahan untuk kegiatan itu pada Ibu laksanakan dengan ikhlas. Ibu guru hebat pasti akan bisa melaksanakan itu semua. Kalau saya bebankan pada teman guru yang lain, saya perhatikan selama ini, mungkin nanti pekerjaan itu tidak akan terselesaikan, Bu. Jadi, Bu Leterina, guru yang bisa nanti untuk mengerjakan itu semua. Itu, Bu.
Terima Jadi kasih Pak Puji. ya Bu, untuk kegiatan ngobrol hari ini ya, mungkin sudah selesai atau mungkin ada yang lain Bu? Sudah Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Langsung saja ini refleksi dari kegiatan coaching hari ini berkaitan soal yang nomor 1, apa yang sudah berjalan dalam percakapan tadi sudah berjalan dengan baik. Sudah ada komunikasi antara coach dan coachee, sudah saling terbuka ya Bu. Jadi ada keterbukaan, coachee sudah mengungkapkan apa itu tadi permasalahan yang ada pada dirinya. Jadi sudah berjalan dengan baik secara terbuka dan kekeluargaan. Kemudian apa yang masih perlu ditingkatkan? Tadi malam itu ada apa untuk bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Untuk hari ini tadi juga karena mungkin tegang atau mungkin langsung tadi juga apa yang tadi sudah saya praktekkan malah kelewatan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dalam pertanyaan yang lebih mendetail lagi waktu simulasi tadi siang sebelum pulang ya Bu, itu lebih lebih jauh ke dalam. Tapi hari ini karena satu ya jelas saya ngantuk Pak. Rasanya sampai tadi kok malah pikiran saya enggak karuan. Sampai kok ya seperti itu. Jadi tadi pulang jam 11 lebih Bu, terus langsung mandi berangkat Jumatan. Setelah Jumatan langsung berangkat ke sekolah lagi, malah pikirannya amjar seperti itu. Terus mungkin dalam kegiatan ini supaya tetap dalam kehadiran adalah tetap fokus dengan mungkin apa yang kita bicarakan, tetap fokus dengan mungkin gambaran pertanyaan yang ingin saya buat. Tapi tadi dalam jadi coach memang ada yang terlewat seperti itu. Terus bagaimana yang nomor 4, apa yang dilakukan untuk meningkatkannya? 1, belajar dan berlatih. Memang selama ini kalau ada teman yang tanya mungkin kita langsung sharing gitu aja, tapi kalau ini perlu desain bagaimana sesuai dengan coaching alur tirta seperti itu. Jadi permasalahan yang ada terus kita memberikan jawaban-jawaban seperti itu atau membantu dari masalah yang dihadapi. Jadi perlu belajar dan berlatih. Kemudian yang tuliskan umpan balik dari coach. Selama tadi saya menjadi coach, yang saya rasakan adalah senang dan lega. Di situ saya bisa mengungkapkan perasaan saya, kegundahan saya yang selama ini saya rasakan. Nah, dari kegundahan itu tadi, masalah yang saya hadapi, dari situ saya bisa setelah bercerita dengan coach, bisa menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi. Itu refleksi dari saya. Terima kasih.